Kembali lagi di Nai Komik, tanpa basa-basi kita langsung ke ceritanya, gasken. Melanjutkan cerita kemarin terlihatlah suasana malam yang tenang, tampaknya tidak ada waktu tidur karena wanita itu, Jianghu dipenuhi orang-orang aneh, yang paling bahaya di antara mereka adalah Cheon. Bajingan itu dengan mudah menangkis semua serangan, jika dia tetap di Jianghu dengan kemampuan seperti itu tidak diragukan lagi, aku akan mati dengan cara yang mengerikan. Yang bisa membunuhku kapan saja di sampingku adalah Cheon, dan bahkan kultus iblis mencoba membunuhku. Ayahku membuat Jianghu bertekuk lutut padanya, namun dia hanya mengajarkanku satu teknik saja. Kenapa? Namun seketika satu gerakan membuyarkan gumamam Yugang. Apa-apaan ini? Itu menghilang dengan sekejap dia datang, ungkap Yugang yang panik. Tuan malam semakin dingin, mari kita masuk ke dalam, ungkap Cheon. Apa ternyata Cheon, ungkap Yugang yang lega. Cheon, duduklah, aku ingin bertanya, kenapa ayahku tidak mengajarkan teknik telapak tangan iblis? Dari semua teknik dia hanya mengajarkanku teknik Silver Soul Slash, namun dia menunjukku sebagai pemimpin kultus. Bagaimana aku bisa memahami semua ini, ungkap Yugang. Tuan, teknik Silver Soul Slash bukan teknik yang lemah, dan Anda memiliki kekuatan batin yang besar, saut Cheon. Sambil menatap tajam Yugang menyaut perkataan Cheon. Dengan kekuatan batin saja aku tidak bisa menguasai Jianghu. Kenapa ayah hanya mengajariku satu teknik saja? Itu karena Anda harus menjadi pendekar tertinggi, jawab Cheon. Seketika Yugang pun langsung marah. Omong kosong, apa kau pikir aku bisa berdiri yang terkuat di Jianghu seperti sekarang ini? Jawab aku, apa yang Anda cari tidak ada di kultus, belum saatnya, jadi cuman ini yang bisa saya beritahu pada Anda. Tuan, segeralah beristirahat karena besok kita harus segera pergi dari tempat ini. Apa maksudmu? Kemana kita akan pergi, tanya Yugang. Kita akan menaklukkan dunia, jawab Cheon. Dan seketika atas perkataan Cheon, Yugang pun langsung naik hitam, dan langsung memukul Cheon. Namun alangkah terkejutnya Yugang karena merasakan tangannya yang sakit akibat memukul Cheon. Sambil menatap tajam Cheon mengatakan, Tuan, saya akan membimbing Anda di jalan menuju penguasa tertinggi. Jadi ikuti aku, seseorang tolong aku, teriak Yugang, dan di keesokan harinya terlihatlah Yugang dan Cheon melakukan perjalanan. Padahal aku tidak mau pergi, tapi aku malah terpaksa ke markas utama geng hutan. Namun seketika terhentilah gumaman Yugang. Hei, ada yang ingin aku tanyakan, kenapa aku harus sekereta denganmu? Tuan muda, apa ada hal yang ingin kau katakan, tanya Yerin. Sambil teriak kesal Yerin berteriak, dasar perampok, kau sudah mengambil semua hartaku dan sekarang kau juga menginginkan diriku. Tidak peduli tampangmu seperti apa, kalau kau tidak serta-merta dengan pemimpin kultus, hargaku ini mahal. Dan terlihatlah ekspresi Yugang yang menahan kemarahannya. Cheon, aku sudah tak tahan, kita buang saja di sini, teriak Yugang menunjuk Yerin. Dan seketika Cheon langsung menghentikan keretanya, dan Cheon langsung membuka kereta itu. Memangnya kau pikir aku akan rela dihianati kalau kau menculikku? Cheon, dasar gila kau, bajingan, tuanmu ini terlalu. Namun teriakan Yerin terhenti ketika tangan Cheon menggenggam kepalanya. Dihajarlah Yerin sama psikopat Cheon. Dia tidak akan bicara mulai sekarang, tuanku, ucap Cheon. Masalahnya bukan dia berisik atau tidak, kau memaksaku dengan hal yang gak aku suka, teriak Yugang. Dan terlihatlah Cheon yang menunduk sambil berteriak, saya mohon maaf tuanku. Memalukan, meskipun dia membenturkan kepalanya, aku tidak akan menghentikannya, gumam Yugang. Maaf atas kelancangan saya sudah memutuskan membimbing tuanku dengan kewenangan sebagai guru mulai sekarang, ucap Cheon. Omong kosong, kau pikir aku bisa mendominasi dunia bela diri dengan kekuatanku yang sekarang? Teriak Yugang. Kalau begitu ayo kita berangkat, ucap Cheon yang langsung naik ke kereta dan mereka pun memulai lagi perjalanannya. 2 hari kemudian terlihatlah rumah makan yang ramai dan kawanan Yugang pun masuk ke tempat itu. Dan Yugang pun langsung memesan makanan. Makanan sudah siap, teriak pelayan, dan terlihatlah makanan yang mewah. Aku akhirnya bisa makan enak lagi, tapi pelayannya sangat mencurigakan, gumam Yugang. Selamat menikmati, ungkap pelayan. Kalau begitu ayo kita makan, ungkap Yugang yang senang. Tiba-tiba Cheon langsung menangkap tangan pelayan. Tunggu, sudah berapa lama kau kerja di sini? Tanya Cheon. Sudah 3 tahun, jawab pelayan yang berkeringat dingin. Apa kau biasanya segugup ini saat melayani tamu? Seketika menelan air liurnya pelayan toko itu yang ketakutan. Cheon, apa yang dilakukan pelayan itu sampai-sampai kau membuat keributan seperti ini? Ungkap Yugang menegur Cheon. Terima kasih tuan muda.
sebenarnya nona muda ini sangat cantik jadi saya, dan terhentilah perkataan pelayan saat mendengar Yerin yang berkata, matamu memang jeli, karena situasi sudah aman ayo nikmati makanannya ungkap Yugang yang langsung hendak mengambil makanan di meja, namun alangkah terkejutnya Yugang yang melihat Yerin tiba-tiba mengamuk, ada apa denganmu tanya Yugang, aku baru saja dihina, apa maksudmu tanya Yugang, sambil melempar semua makanan di meja Yerin berteriak meja di sebelah kita mendapatkan 7 pangsit sedangkan kita hanya 6 pangsit, dan berterbanganlah semua makanan yang ada di meja, dan terlihatlah muka Yugang dan Cheon menahan kemarahannya, tutup rumah makan ini, ayo akhiri ini untuk selamanya, teriak Yerin yang marah-marah, namun Yerin tak menyadari bahwa psikopat Cheon sudah berada di belakangnya dengan menatap dengan tatapan psikopat, seketika terjadilah keributan di tempat makan itu. Ayo pergi Cheon, maafkan aku tuan, jawab Cheon yang menggendong Yerin, dan orang-orang yang berada di rumah makam bergumam, pria itu sangat kejam memukuli wanita secantik itu. Tunggu sebentar kalian belum bayar makanan itu, teriak pemilik toko yang mengejar kelompok Yugang, pangsitnya cuma 6 teriak kesal Yugang menyela pemilik toko, dan tempat pun berganti di suatu rumah, terdengar suara pukululan di rumah itu, Pak, Puk, apa rencanamu cuman segitu Jeom dan tipuan kecil, ungkap siluet pria di tempat itu, maafkan aku tuan, saya tidak menduga wanita itu akan membalikan mejanya, tolong beri saya satu kesempatan lagi, ungkap Jeom, aku benar-benar tidak biasa melihat wajah itu, bisa-bisanya dia berpenampilan seperti anak-anak padahal usianya sudah 60 tahun, terlebih lagi alasan dia bisa mempertahankan penampilan anak-anak ini, karena dia dikutuk setelah memakan daging manusia saat masih muda, kalau aku memohon ampun saat gagal pasti aku akan mati, gumam Jeom, kali ini saya pasti berhasil, ini terakhir kalinya aku bersikap lunak karena hubungan keluarga kita, kau harus berhasil, ungkap sosok pria itu, dan seketika Jeom pun melesat pergi, pertama sekuat arwah bayangan harus memancing Cheon sejauh mungkin, lalu si kembar iblis Yin Yang, akan menemaniku untuk membunuh pemimpin muda kultus, gumam Jeom, dan mereka pun sudah berada di atas penginapan Yugang, dan terlihat Yugang yang sedang santai di dekat jendela, lalu sekuat arwah bersiap-siap memanah Yugang, camkan baik-baik ini adalah kesempatan terakhir kita gumam Jeom.